kami bisa saya tanggapi sedikit 1 menit aja. Apa? Jadi Bu Irma, saya ingin Bu Irma meluruskan juga kami terutama aspek Indonesia yang memiliki kurang lebih 100.000 orang anggota dan juga KSPI bersama seluruh rakyat Indonesia. Kami tegaskan tidak ada goreng-menggoreng untuk Perpres atau TKI ini. Tidak ada. Ini demi kedaulatan bangsa, ketahanan bangsa, keamanan bangsa negara dan juga konstitusi kami. Undang-Undang Dasar 45 jelas di paragraf yang keempat pembukaannya. Seluruh seluruh negara melindungi seluruh tumpah darahnya. Lalu pasal 27 ayat 2 jelas tadi disebutkan. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Saya kira tidak ada goreng-menggoreng. Kami jelas mendapatkan informasi yang sangat clear sekali dari beberapa anggota kami yang di daerah dan juga kawan-kawan yang dari Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara datang sambil menangis mereka bahwasannya ada pelanggaran jelas dan sudah bertahun-tahun. Lebih dari 1 menit. Sekarang Pak Reza Ramli. Jadi nggak ada goreng-menggoreng. Iya udah. Sekarang Pak Reza Ramli karena beliau kurang sehat. Yes. Indonesia tidak butuh TKA yang unskill, tidak butuh TKA yang semi skill. Bahkan kita cukup banyak punya tenaga kerja yang skill. Kita hanya butuh TKA dengan skill khusus atau ahli. Masalahnya banyak sekali TKA seperti yang dibahas tadi yang unskill dan semi skill. Upah TKA lebih tinggi dari UMR. Sementara TKI di luar negeri upahnya jauh lebih rendah dibandingkan pegawai lokal di Malaysia dan sebagainya. Jadi kami menganggap kecemburuan terhadap TKA itu wajar, terjadi di seluruh dunia termasuk di Amerika dan dapat dipahami. Dalam konteks itu saya ingin sedikit menjelaskan soal bebas visa. Bebas visa untuk negara dari RRT atau Cina diberikan sebelum Rizal Ramli jadi Menko. Oleh Menko yang sebelumnya hasil kunjungan ke Beijing. Kami memang kemudian menambahkan sejumlah negara untuk bisa bebas visa dengan 3 kriteria yang jelas. 1, tidak boleh berasal dari negara-negara di mana bisnis narkobanya dominan. Saya nggak usah sebutkan ada beberapa negara di Latin Amerika, di Afrika yang sangat dominan di dalam narkoba. Itu kamu coret sama sekali. Yang kedua, negara-negara penganjur dan sumber daripada terorisme. Karena kita ingin turis jangan sampai dimanfaatkan untuk tujuan terorisme. Yang ketiga adalah negara-negara yang memiliki penyakit epidemik, penyakit menular, itu kita coret. Itulah negara-negara yang kami tambahkan, walaupun sebetulnya kebijakan bebas visa itu sudah ada di pemerintah sebelumnya, sudah ada khusus buat Cina, diterbitkan oleh Menko sebelum kami. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan jumlah turis. Dan memang cukup efektif. Tadinya turisme penghasil devisa nomor 4 atau nomor 5. Hari ini turisme menjadi sumber devisa nomor 2 setelah CPO, mengalahkan oil and gas. Kalau kita on track, misalnya tahun 2016 ke 2017 jumlah turis naik 21%, lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya. Kalau kita lakukan itu, kami tidak aneh di dalam 5-10 tahun turisme akan jadi bisnis nomor 1 di Indonesia. Tidak aneh, Spanyol, Italia, macam-macam di Eropa, bisnis nomor 1 turisme. Indonesia dengan keindahan alamnya, dengan segala macam keramahan penduduknya bisa jadi sumber devisa. Nah, bebas visa itu hanya 30 hari untuk turis. Kalau ada yang lebih dari itu, tugas dari pejabat pelaksana dalam hal ini imigrasi, kepolisian untuk mengusir dan melakukan deportasi.
Dan perusahaan yang menyewanya, nggak usah pemerintah Indonesia yang bayar deportasi itu, perusahaan yang membawa tenaga kerja yang ilegal tersebut. Bung Karni masih ingat barangkali, di Malaysia ada 3 juta tenaga kerja Indonesia. 2 juta legal, 1 juta tidak legal. Nah biasanya mereka selalu pengen pulang sebelum Lebaran. Sama Coast Guard Malaysia ditungguin di pelabuhan-pelabuhan sekunder, mereka nggak berani naik ferry resmi. Pakai kapal-kapal kecil, ditembakin kapalnya. Dan selalu banyak korbannya, ada yang meninggal, luka-luka. Sehingga pada waktu kami Menko Maritim, saya datang ke Malaysia, bicara sama mereka, jangan dong, jangan main tembakin yang ilegal. Ditangkap silahkan, tetapi jangan tembak. Jadi masalah ilegal, manusia ilegal ini tidak hanya masalah Indonesia, masalah Eropa, masalah dari Amerika dan sebagainya. Kuncinya apakah aparat kita tegas apa enggak? Nah dengan berkembangnya IT, sebetulnya datanya tersedia. Setiap yang masuk kan ada datanya. Bisa dicek sebulan kemudian atau apa begitu. Nah dalam kaitan dengan jumlah TKA yang besar, memang di kita kurang tegas, nggak ada batasan. Zaman dulu di Indonesia ada tenaga asing, karena toh proyeknya juga dibiayain oleh luar negeri, termasuk juga dalam konteks bahwa ini turnkey project, tetapi mereka dibatasi jumlah tenaga asingnya. Nah, hari ini mohon maaf kita kurang memiliki keberanian pemerintah kita untuk melakukan negosiasi. Menurut kami, jika pemerintah punya nyali, Republik Indonesia bisa kok negosiasi dengan Presiden Cina Xi Jinping demi kebaikan kedua belah pihak. Kalau terlalu banyak tenaga kasar dari RRT di sini, akhirnya jadi masalah sosial, bisa terjadi gejolak, image Cina juga nggak bagus. Tapi mohon maaf, pemerintah ini nggak punya nyali untuk negosiasi baik-baik dengan Cina. Kami yakin, ini mohon maaf, kita bisa batasi tenaga TKA Cina maksimum 3-5%. Malaysia aja bisa di bawah 10% negosiasi, kita pun bisa di bawah 3-5% dan hanya memperkenankan yang skill dan expert. Kalau pemerintah ini nggak punya nyali, tunggu Rizal Ramli jadi presiden tahun 2019. Nah, di dalam konteks yang lain, pertanyaan yang lebih mendasar dalam May Day ini, apakah pekerja kita, buruh kita bisa hidup lebih baik apa tidak? Sayangnya, belum. Jadi menurut kami, Bung Karni, tidak cukup slogan kerja, kerja, kerja. Yang penting itu rakyat yang bekerja, itu yang lebih penting daripada slogan itu. Itu pun kalau kita kaji dari 121 juta buruh hari ini, 20% lebih separuh waktu, 7,6% setengah menganggur. Itu pun kita menggunakan standar yang sangat rendah definisi bekerja. Definisi bekerja BPS adalah apakah saudara bekerja minggu yang lalu pada saat survei. Cuman 1 jam. Pada musim panen pasti pada bekerja semua. Tapi tidak ada negara di dunia kecuali 2 negara di Afrika dan kita yang menggunakan standar bekerja itu hanya 1 jam per minggu. Harusnya 20 jam per minggu baru bekerja. Nah kalau kita gunakan standar ini, maka yang nganggur di Indonesia sepertiganya. Bukan di bawah 6% atau apa, di Eropa aja lebih tinggi, masa kita lebih rendah daripada Eropa. Nah, pertanyaannya bagaimana meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan buruh? Mohon maaf, jalan satu-satunya di seluruh dunia adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Cina bisa tumbuh 12% selama 25 tahun. Jepang bisa tumbuh 12% 20 tahun. Sehingga semua rakyatnya bekerja, kesejahteraannya naik.
Kami berencana untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi 10%, 2 kali dari sekarang, agar supaya banyak lapangan kerja, bisnis suka, dan yang ketiga mau tidak mau buruh upahnya akan naik. Itu jalan yang pertama, tidak ada pilihan lain. Pertumbuhan ekonomi kita mesti tingkatkan. Dan yang kedua, BPJS, Social Security System. Kita ini pemerintahnya terlalu kanan, Bung Karni. Perdana Menteri Bismarck di Eropa, di Jerman, Prusia waktu itu, sudah bikin undang-undang Social Security System pada tahun 1860. Finlandia, negara Skandinavia juga akhir tahun itu, pada saat GNP per kapitanya lebih rendah dari Indonesia hari ini. Amerika bikin undang-undang Social Security System tahun 30 pada saat resesi oleh Presiden Roosevelt. Kami mohon maaf untuk memperjuangkan undang-undang, teman-teman dari Serikat Pekerja, ya selama 2 tahun all out bersama dosen dari UI, kami demonstrasi ratusan ribu pada waktu masa pemerintahan SBY supaya ini goal dan goal sehingga rakyat kita punya jaminan sosial termasuk kesehatan. Sayangnya dibikin underfunded, fundingnya nggak cukup sehingga BPJS banyak masalah termasuk masalah manajemen. Nanti kita akan tambahkan fundingnya dan kita perbaiki manajemen dan servisnya sehingga BPJS betul-betul bisa meningkatkan kesejahteraan buruh dan lain-lain. Nah, yang ketiga, di negara-negara lain ada subsidi tidak langsung. Di Cina housing murah, disubsidi buat buruh, transportasi disubsidi buat buruh, ya kan? Sehingga walaupun upahnya kadang-kadang nggak jauh sama kita, komponen subsidi ini besar sekali. Menurut kami kita jangan mengharamkan subsidi buat rakyat yang miskin atau yang level di batas-batas UMR. Diperpendek. Apanya? Diperpendek. Diperpendek. Yang lain adalah Bung Karni, semua juga tahu nyogok pejabat birokrasi itu komponen besar daripada ongkos perusahaan. Ya, rata-rata antara 3 sampai 10%. Tergantung sektor industrinya. Informal cost. Ya. Nah, menurut kami kita harus fight corruption model begini untuk nyogok pejabat. Lebih baik itu dilimpahkan untuk kesejahteraan buruh dan karyawan. Terima kasih Bung Karni. Terima kasih Bapak. Ternyata filosof Romawi Cicero itu benar. Semakin banyak aturan, semakin sedikit keadilan. Kita lihat